من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita harapkan barakah doa dan ilmunya. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Khususnya akhirul karim al-fadil al-ustaz al-habib Muhammad al-Haddad yang telah menjadi sabab sampainya saya pada sore hari ini dalam muwajahah dan silaturahmi di kantor atau perusahaan Astra yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para jajaran, komisaris, direksi serta seluruh keluarga besar atau pegawai Astra yang pada hari ini kita sama-sama berkumpul. Harapan kita satu, mudah-mudahan ke depan, tentunya mulai saat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita semua, akan mengampuni dosa kita semua, dan membukakan seluruh jalan kebaikan bagi kita semua, akan mengangkat derajat kita dan harga serta taraf kehidupan kita bersama, sehingga kita dapat merealisasikan apa yang setiap hari kita ucapkan, kita doakan, dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam firman agungnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk memperingati atau menggali hikmah kajian tentang manusia mulia yang bernama Muhammad SAW. Mungkin akan ada yang berkata, kenapa terlambat bikin acara peringatan maulidnya? Namun Astra jangan kecil hati, karena Al-Imam Abdurrahman At-Taibani, seorang muhaddits asal, ahli hadis agung yang sekaligus pengarang rawi yang bernama Maulid Tiba, beliau mengatakan, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai setiap hari kita akan merayakan dan membaca maulid Nabi SAW, jika dibahas lebih dalam lagi, maka tidak berlebihan jika seandainya hukum daripada membaca maulid tersebut itu adalah wajib. Di dalam Al-Quran, lebih daripada separuh isinya adalah hikayat, ibrah, dan cerita tentang orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dari separuh itu 50% Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan yang terkait dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah dan cerita atau ibrah yang aku sampaikan kepadamu wahai Muhammad, tidak ada tujuan lain dari Allah Subhanahu wa taala dari cerita tersebut terkecuali untuk bagaimana bisa mengokohkan hatimu, mengokohkan langkahmu di dalam perjuanganmu mengajak manusia kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Jika seandainya cerita tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad akan mampu memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka min babil aula atau lebih utama lagi cerita riwayat sejarah tentang Nabi Muhammad SAW jauh akan
akan lebih ampuh di dalam memberikan efek kebaikan dan keteguhan kita dalam keislaman dan keimanan yang kita yakini dan kita jalani. Sehingga ketika Al-Imam At-Tibai tadi mengatakan tidak berlebihan kalau hukumnya dihukumi wajib, karena Al-Quran sendiri setiap kita membaca seringkali ayat itu akan mengingatkan kita kepada Nabi, apakah secara langsung maupun tidak langsung. Apakah itu cerita Allah tentang Nabi Muhammad sendiri atau orang-orang yang telah berhasil dididik oleh Nabi Muhammad menjadi manusia-manusia yang kemudian Allah berfirman juga dalam masalah ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlebihan. Jika seandainya objektivitas dari seseorang, apalagi ahli sejarah seperti Michael Hart, di dalam mengarang buku dengan penelitian yang panjang, lalu kemudian mengerucutlah kepada sebuah kesimpulan tentang kesempurnaan manusia, bahwa tidak ada yang lebih baik dalam penilaian saya, dalam riset saya tentang manusia dan hal-hal mulia terkait manusia melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka dalam karangan bukunya yang luar biasa, yang objektif, adil, dan penuh dengan bukti dan fakta, beliau seorang Nasrani, bukan Muslim. Tuhannya bukan Nabi, yang bukan Nabi Muhammad tetapi Yesus. Akan tetapi objektivitas sebagai seorang pemikir dan penulis, maka pada saat dia harus menentukan urutan manusia-manusia mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain terkecuali harus meletakkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama 100 tokoh terkemuka di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa kemudian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah budaya yang hampir dilihat sebagai tingkat ibadah oleh kaum muslimin di seluruh belahan dunia ini? Kita perlu tahu bahwa sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diadakan, dibukukan, dan disebarkan menjadi sebuah bacaan kelompok-kelompok di masjid, di pengajian, di rumah-rumah adalah pada zaman Al-Malik Al-Muzaffar, di mana panglima perangnya adalah Salahuddin Ayyubi. Kenapa kemudian inisiatif ini yang diambil? Bukankah Quran sudah ada, hadis Bukhari Muslim sudah ada, tetapi kenapa kemudian justru para ulama pada saat itu yang dimotori oleh Malik Muzaffar dan panglima Salahuddin Ayyubi menjadikan riwayat-riwayat Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai satu pilihan yang akan dijadikan solusi untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin sebagaimana yang telah ditentukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi dan sahabatnya? Tidak lain jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tentunya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berkali-kali setiap hari kita bermunajat kepada Allah mengharapkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tetapi terkadang bahkan banyak orang yang tidak kunjung mendapatkan kebaikan dari apa yang setiap hari didoakan kepada Allah. Padahal dia tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi, Allah Maha Mendengar. Tetapi kenapa kebaikan tidak kunjung juga tiba? Justru kadang-kadang hal yang sepele yang bisa dilakukan sahabat kita kepada kita, dilakukan tetangga kita kepada kita, dibantukan oleh atasan kita kepada kita, justru oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilakukan kepada kita. Jawabannya bukan Allah tidak mendengar doa kita. Jawabannya bukan Allah miskin untuk membantu kita. Jawabannya bukan Allah lemah untuk mengangkat harkat kita. Tetapi jawaban terbenarnya adalah karena doa kita yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini adalah sebuah pintu besarnya Allah. Namun kita lupa kuncinya.
Pintu sebesar apapun, jika tidak pernah memiliki kuncinya dan pintu itu terkunci, maka tidak akan pernah terbuka. Dan kuncinya Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran, dalam firman yang lain yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi siapapun yang menginginkan kebaikan, apakah itu kebaikan pribadi, keluarga, usaha, umat, masyarakat, kekuasaan, karir dan sebagainya, maka sejatinya jika seandainya itu dilewatkan pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW, maka kesuksesan itulah yang akan bernilai hakiki dan abadi, bukan semu, bukan kemudian secara zahir saja. Tetapi lihatlah, orang-orang yang soleh lalu sukses, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang sosial, pribadi yang jujur, pribadi yang bertanggung jawab. Dan bukan hanya dirinya yang menikmati kebaikan dan kesuksesan itu, tetapi pasti mereka yang ada di sekitarnya, para sahabatnya, perusahaannya akan mendapati dan menikmati kebaikannya, karena dia telah terbina oleh kebaikan-kebaikan Allah yang dititipkan lewat Nabi Muhammad dan dipatenkan serta distempel oleh Allah kebaikannya dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu kemudian dengan adanya usaha-usaha tersebut disebarkan cerita-cerita tentang Nabi, riwayat perjuangan Nabi, riwayat keimanan Nabi, kesabaran Nabi, kepedulian Nabi, kasih sayang Nabi, sehingga setiap umat pada zaman itu kembali tersadar, diingatkan bahwa dia pernah memiliki sosok manusia panutan yang bernama Nabi Muhammad SAW, dan kemudian manusia umat Islam pada saat itu yang telah merosot tingkat perjuangan dan kebaikannya, kemudian menjadi timbul lagi, semangat lagi, peduli lagi, berani lagi, dan kemudian berwibawa lagi. Lalu pada akhirnya mereka menang terhadap musuh-musuhnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, sehingga layaknya ketika kita hadir acara-acara seperti ini, tertulis di background atau di baliho atau di undangan peringatan atau memperingati. Dari judul ini saja itu sudah ada tujuan dari panitia. Apa tujuannya? Mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita memiliki sosok panutan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Maka musibah terbesar kepada kaum muslimin adalah bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak zakat dan haji. Musibah terbesar bagi kaum muslimin adalah ketika dia lupa bahwa dia memiliki Nabi Muhammad SAW. Jahiliyah sebelumnya terjadi, sebagaimana terjadi di zaman Nabi Muhammad, dan bahkan terjadi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang mampu menghapuskan sifat-sifat jahiliyah dengan tuntas dan baik, lalu kemudian menaikkan kelompok kecil, komunitas orang yang ada di Makkah, yang tadinya tidak pernah disebut di barat dan timur, tidak pernah masuk dalam peta kebanggaan, lalu tiba-tiba menjadi buah bibir dari seluruh penjuru dunia. Itu dikarenakan bahwa karena mereka telah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang berhijrah dari apa yang sebelumnya dikatakan jahiliyah, lalu kemudian menjadi keilmuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat, juga tidak diciptakan dari bangsa jin, agar orang-orang seperti kita tidak berkata, oh kalau Nabi Muhammad baik, tentu saja karena dia malaikat. Atau kita tidak kesulitan untuk menemui Nabi Muhammad, atau pada saat Nabi Muhammad memiliki sebuah aktivitas yang luar biasa, kita akan mengatakan, oh pantas saja karena dia kan dari bangsa jin. Tapi Allah sengaja menciptakan Nabi Muhammad dari bangsa manusia, lalu kemudian menjadikannya sebagai figur panutan, agar kita tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak mampu mengikuti Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun akan berkata, kenapa? Toh saya ini adalah manusia. Makan seperti makananmu, minum seperti minumanmu,
melakukan kegiatan dan aktivitas seperti yang kau lakukan, akan tetapi aku bisa melakukan sesuatu dan kamu pun pasti bisa. Apakah benar demikian? Tidak hanya sampai pada pembahasan itu, Nabi SAW pun pada akhirnya mempertontonkan kepada dunia bahwa sesungguhnya bukan hanya aku yang bisa menjadi seperti ini, tapi lihatlah sahabat-sahabatku yang aku didik. Lihatlah orang-orang yang aku ajari. Perhatikan orang-orang yang aku bimbing. Mereka hampir seperti aku. Kesolehannya, ibadahnya, takwanya, keberaniannya, perjuangannya, dan itu adalah bukti bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW pada generasi pertama memiliki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, sementara mereka manusia, artinya bahwa kita walaupun 1400 tahun berlalu dari zaman Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa menjadi baik seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali. Cuman permasalahannya para hadirin rahimakumullah terletak kepada kemauan, pengetahuan dan kemauan. Jika seandainya kita tidak tahu, maka kita tidak akan pernah mampu melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Dan seandainya kita tidak pernah mengetahuinya, maka kita tidak akan pernah menjadi baik seperti kebaikan yang didapati oleh mereka. Judul di belakang saya ini, satukan hati, jalin ukhuwah. Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Ini akan menjadi omong kosong yang sia-sia dan hanya sekedar tulisan yang Anda pandang jika Anda tidak mengenal siapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga para hadirin rahimakumullah, pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tetapi ketika kenal, maka kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika bicara tentang kesatuan hatinya, dan hati itu adalah sesuatu yang paling penting yang diciptakan oleh Allah, diletakkan di dada manusia. Dan Nabi kemudian ketika berbicara tentang kesolehan dan ketakwaan, bukan pada zahir gerakan atau pakaian. Bicara tentang takwa bukan sebuah bentuk menunduk, menangis, tasbih dan seterusnya. Tapi ketika Nabi akan menyebutkan tentang kesolehan dan ketakwaan, apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. Takwamu bukan di wajahmu, takwamu bukan di air matamu, takwamu bukan di ruku dan sujudmu, takwamu bukan pada i'tikafmu saat membaca Al-Quran, tetapi takwamu pertama kali adalah kebaikan hati yang ada di dalam dadamu. Baru ketika hatimu baik, ketika hatimu iman, ketika hatimu yakin kepada Allah, maka semua yang kau kerjakan itu akan menjadi kebaikan yang hakiki di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pertama kali dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bukan disuruh salat, bukan disuruh amalia ibadah yang lain. Tapi pertama kali Nabi dituruni wahyu, apa wahyu yang pertama turun kepada Nabi? Iqra, bacalah. Bukan salat, bukan puasalah. Tetapi Nabi pertama kali diperintah oleh Allah untuk memperbaiki kerusakan yang ada terjadi ini, kata Allah, bacalah. Nabi SAW berkata kepada malaikat yang menyampaikan wahyu dan perintah baca itu dengan mengatakan, "Ma Nabi Qari, saya tidak bisa baca." Malaikat memaksa dengan mengatakan kalimat perintah kedua, bacalah. Nabi pun tetap mengatakan, saya tidak bisa membaca. Ketiga kalinya, bacalah. Nabi pun untuk ketiga kalinya menyerah dengan mengatakan, saya tidak bisa membaca. Kenapa ini diulang 3 kali? Agar kita betul-betul mengambil pelajaran yang benar tentang membaca, sehingga ketika pelajaran membaca ini sudah menjadi sebuah kefahaman yang benar pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang baik pada saat kita sholat, akan menjadi orang baik pada saat kita melakukan ibadah. Akan tetapi ketika membaca ini tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, sebanyak apapun Anda sholat, sebanyak apapun Anda beribadah, maka sholat dan ibadah Anda tidak akan mampu memberikan kebaikan di dunia, apalagi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bukankah kita banyak melihat kadang-kadang ada orang yang salat tetapi dia tetap mencuri,
orang yang sholat tetapi tetap mengganggu orang lain, orang yang sholat tetapi tetap melakukan praktek kezaliman. Dia sholat tetapi mulutnya tidak bisa menyelamatkan orang yang di sekitarnya dari kejahatannya. Dia sholat tetapi tangannya tidak mampu untuk memberikan kedamaian kepada orang yang ada di sekitarnya. Dia sholat, dia membaca Quran, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa peduli, rasa perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka apa arti daripada salatnya? Apa arti daripada bacaan Qur'annya? Apa arti daripada zikir dan i'tikafnya jika seandainya dia kemudian menjadi orang yang mengaku sebagai pelaku amal soleh tetapi tidak mampu menularkan kesolehan dan manfaat kesolehannya kepada orang lain? Ini yang dikatakan oleh Jibril 3 kali, ikra, ikra, ikra. Maka Nabi SAW berkata, saya tidak bisa membaca, dan diulangi 3 kali. Artinya supaya Nabi Muhammad dan orang-orang setelah Nabi Muhammad perhatian dengan adanya diulang 3 kali. Oh, berarti ini yang ingin disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin memperbaiki cara pemahaman Nabi Muhammad terhadap membaca. Pada saat itu terbukti dengan jawabannya bahwa Nabi SAW ketika diperintah membaca, pemahaman Nabi tentang membaca itu adalah saya harus kenal abjad, saya harus memahami bahasanya, saya harus tahu hurufnya, baru saya akan bisa membaca. Kalau tidak, berarti saya tidak akan bisa membaca. Jibril diperintah oleh Allah untuk mengulang 3 kali agar pemahaman itu menjadi pemahaman kesekian buat Nabi Muhammad. Tapi substansi daripada membaca, tujuan orang membaca kemudian akan bermanfaat dengan bacaannya, lalu kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan keyakinanmu kepada Allah, bacalah segala sesuatu dengan keimananmu, bacalah dengan nuranimu, bacalah dengan kebaikan yang pernah kau dengar di masjid-masjid dan majelis taklimmu. Maka jika itu yang mendasari cara membacamu, tidak bisa baca sekalipun, tidak kenal huruf sekalipun, maka engkau akan menjadi orang yang paling hebat di dalam membaca. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang tidak memiliki ayah. Pada saat ditanya beliau oleh orang-orang, wahai Isa, dari mana engkau mendapatkan pendidikan yang luar biasa, santunmu, ilmumu, etikamu, padahal engkau tidak punya ayah? Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Isa, aku belajar etika dari orang yang tidak punya etika. Ketika aku berjalan, melihat ada orang dipukuli, lalu aku tanyakan kenapa dia? Ternyata dia mencuri, maka aku tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Ketika aku berjalan melihat seorang perempuan yang dihinakan, lalu aku bertanya kenapa perempuan itu kok dihinakan? Oh iya, dia adalah seorang perempuan pezina, perempuan yang tidak baik. Maka aku tahu bahwa berzina itu adalah tidak baik. Ketika aku melihat ini, maka aku baca keadaan ini. Nabi Isa walaupun tidak mendapatkan tulisan, tidak ada buku yang harus dibaca, tetapi beliau menjadi orang yang baik karena beliau telah membaca segala sesuatu dengan nama Tuhannya, bukan hanya dengan huruf dan kalimat-kalimatnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali kepada umat Nabi Muhammad SAW pada saat dia akan membaca apapun, apalagi Quran, membaca temannya, membaca kondisinya, membaca Arab di sekitarnya. Jika itu kemudian dikaitkan dengan hatinya yang di dalamnya ada keimanan dan keyakinan kepada Allah, ada kesalehan dan keislaman, maka semua yang dia lihat akan menjadi bacaan yang berharga baginya. Tetapi jika bukan dengan konsep seperti ini dia membaca, maka silakan Anda masuk ke lembaga-lembaga permasyarakatan. Tanyakan satu persatu kepada mereka yang berada di dalam LP. Dan terutama di Indonesia karena mayoritasnya adalah umat Islam, maka yang ada di LP itu saya kira kebanyakan adalah orang Islam. Tanyakan satu persatu. Misalnya satu kasus narkoba, kenapa dari tahan? Ya karena saya pengedar, saya dokter, saya pasien,
saya mengkonsumsi. Tanyakan lagi kepada dia, tahu nggak bahwa narkoba itu tidak baik? Tahu nggak narkoba itu haram? Tahu nggak narkoba itu dilarang? Jawabannya apa? Pasti tahu, saudara. Tetapi bagaimana dia tahu? Tetapi dia pada saat yang bersamaan melanggar, karena dia tidak bisa membaca dengan baik. Tanyakan yang satu lagi, kenapa Anda di sini? Saya mencuri, saya merampok, saya curanmor, saya mencuri dengan kekerasan. Tanyakan lagi, bukankah mencuri itu tidak baik? Tahu tidak? Tahu. Dalilnya tahu. Penderitaan yang akan dialami oleh orang yang dicuri dan dirampok tahu. Tetapi kenapa Anda lakukan? Dia akan terdiam. Tapi kita yang akan bisa menjawab. Apa jawabannya? Dia tidak bisa membaca permasalahan merugikan orang lain dengan mencuri dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kepada mereka yang ditangkap karena prostitusi, karena minuman keras, karena ini dan itu, seandainya setiap orang itu mampu membaca sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pasti orang-orang yang ada di zaman kita ini akan menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sangat konsen dengan hati, sangat konsen dengan hati manusia. Kenapa? Karena di dalam hati itulah ada keimanan kepada Allah. Di dalam hati kalianlah akan ada ketakwaan kepada Allah. Dan jika Allah ingin melihat hambanya, bukan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang akan diteliti atau dinilai oleh Allah. Tetapi jika Allah ingin melihat seorang hambanya, maka hatinya yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan senang jika hatinya baik, dan Allah pun akan berpaling jika hatinya tidak baik. Nabi SAW ketika setelah mendapatkan ayat Iqra, maka di usia beliau yang 40 tahun, beliau terus setiap hari berdakwah. Dari mulai 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Khadijah, ada Ammar, ada Bilal bin Rabah. Itu didakwahi secara sembunyi-sembunyi sampai 3 tahun. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Dakwah itu kemudian berjalan setelah 3 tahun. Tahun keempat mulai Nabi terang-terangan berdakwah. Beliau berdakwah di depan Ka'bah. Beliau kumpulkan di Suq Ukam. Beliau kumpulkan pada saat orang-orang sedang berkumpul. Beliau datang ke kabilah-kabilah untuk mendakwakannya. Tetapi kemudian beliau ketika kembali kepada sahabatnya, beliau mengajarkan lagi kepada sahabatnya. 10 tahun Nabi mengajar sahabatnya pagi, siang, sore dan malam. Pertanyaannya saudara, Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah salat pada saat beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah tahun ke-10 dari kenabiannya. 40 diangkat dari Nabi, 10 tahun berlalu baru kemudian Nabi Isra dan Mi'raj pada usia 50 tahun, lalu kemudian turun dari Mi'raj, diperintahkan untuk sholat. Jadi ketika sahabat seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah membaiat Nabi dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh mereka? 10 tahun belum ada perintah salat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah haji. Quran masih turun sepotong-sepotong untuk dibuat mengaji setiap hari. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Ini dikaji oleh para ulama. Belum sempurna turun syariat-syariat Islam, sementara Nabi setiap hari membuat ta'lim dengan sahabat-sahabatnya. Apa kesimpulan dari kajian para ulama berdasarkan dengan hadis, Quran dan riwayat-riwayat? Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW secara kontinu dan serius, baik dari pihak Nabi maupun dari pihak sahabat-sahabatnya, selama 10 tahun ngurusin iman di dalam hati para sahabatnya. Dan terbukti saudara, ketika iman sudah baik dan bagus, kemudian diberi perintah, maka jadilah seperti sahabat-sahabat Nabi. Ketika iman tidak baik di dalam hati kita, di dalam hati orang seperti kita,
lalu ada perintah sholat, sholat jadi beban apa tidak? Zakat jadi beban apa tidak? Kalaupun sholat, yang penting gugur kewajiban. Perintah sholat ketika terdengar lewat adzan itu adalah seperti beban yang akan menindih pundaknya. Ya Allah, sholat lagi. Dan ketika sholat dilakukan, mereka tidak melakukannya terkecuali hanya sebatas rutinitas ritual. Karena saya diperintah, nggak enak sama teman, masjidnya sudah ada, adzannya berkumandang, ya sudah ke masjid. Allah Akbar. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun melakukan sholat dengan hati yang kosong, melakukan sholat dengan hati yang tidak yakin, melakukan sholat tanpa membawa sebuah kondisi sedang dengan di hadapan siapa dia berdiri. Sedang apa yang dia kerjakan dari sholat itu? Apa makna daripada sholat? Bagaimana perjuangan Nabi tentang sholat? Maka sholatnya kosong. Ketika sholatnya kosong, bagaimana Allah akan memberikan sholat seperti ini kepada orang-orang yang tidak memiliki hati yang baik, hati yang yakin pada saat dia melakukan sholat? Coba sholat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib pernah dalam satu peperangan terkena tombak, terkena anak panah yang menancap di bagian badannya, akan dicabut sakit sekali, tidak kuat dia untuk dicabut, akan dipatahkan begitu saja, sangat berbahaya bagi badannya. Dan zaman dulu belum ada operasi, belum ada obat penghilang nyeri dan seterusnya. Maka ketika sudah dicoba dengan beberapa cara tidak bisa, tiba-tiba beliau radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang hatinya telah dibina oleh Nabi SAW, berkata, biarkan aku sholat, kalau aku sudah sholat, silahkan kamu obati, kamu cabut, kamu buang sesuka hatimu. Begitu beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia tahu sudah berhadapan dengan siapa. Dia tahu makna Allah Maha Besar itu apa. Maka ketika beliau sudah mulai masuk dalam sholat, dibedah anggota badannya, dikeluarkan anak panahnya, dibersihkan bekas-bekasnya, ditutup lagi tanpa ada gerakan sedikit pun, tanpa ada keluhan sedikit pun. Kenapa demikian? Karena dia larut dalam keagungan zat yang dia sedang berdiri di hadapannya. Sholatnya Sayyidina Ali dengan hati, sehingga kemudian menafikan apa yang ada di sekitarnya, bahkan tidak merasakan sakit dari apa yang dideritanya. Jadilah dia seperti Ali bin Abi Thalib dengan keyakinannya, dengan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Seandainya kita seperti cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali Zainal Abidin, ketika beliau wudu, ada satu orang yang kenal beliau tapi tidak setiap hari bertemu, melihat Ali Zainal Abidin keluar dari tempat wudu, tiba-tiba beliau, orang ini menegur. Dia bilang, wahai imam, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau sakit? Kata Ali Zainal Abidin, tidak. Memangnya kenapa? Saya lihat tanganmu gemetar, saya lihat wajahmu pucat pasi. Bukankah engkau sedang sakit sekarang ini? Beliau bilang, tidak, saya tidak sedang sakit. Lalu gemetarnya tanganmu dan pucatnya wajahmu apa itu? Beliau mengatakan, wahai fulan, aku wudu tandanya aku mau sholat. Tidakkah engkau tahu kenapa, bagaimana aku tidak akan pucat dan gemetar? Aku akan menghadap kepada Zat yang Maha Agung, yang telah memberikan segala sesuatu yang aku butuhkan, nikmat besar yang tidak mampu aku bayar, seandainya diharuskan membayar. Sementara dia hanya minta hal-hal yang kecil dari aku, dan aku tidak mampu memberikannya dengan sempurna kepada Zat yang Maha Agung. Sekarang aku akan menghadap kepadanya dalam sebuah munajat. Aku akan mengatakan wajhi, aku hadapkan hatiku. Bagaimana aku akan mampu berkata ini sementara hatiku berpalingnya kepada dunia terus, dan Allah berada di nomor sekian. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan kepada Allah. Aku harus bicara ini kepada Allah, sementara Allah Maha tahu aku adalah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsistensi yang harus aku sampaikan, apakah ini tidak akan membuat aku takut dan gemetar? Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah orang-orang yang ketika hatinya sudah baik,
hatinya sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah terpengaruh dengan kondisi apapun. Dia tidak akan pernah berubah karena kenikmatan atau kesedihan. Dia tidak akan pernah lagi menukarkan dan menggadaikan keimanannya demi kenikmatan-kenikmatan duniawi, karena dia tahu bahwa seandainya beliau berumur 100 tahun lalu dibandingkan dengan konversi waktu akhirat, maka 100 tahun di dunia, waktunya di akhirat hanya ibarat 2,5 jam saja. Beliau adalah orang yang sangat tahu dan yakin bahwa jika seandainya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup 100 tahun di dunia ini, maka salah satu hari di dunia 24 jam, sementara satu hari di akhirat adalah 1000 tahun. Artinya jika dia hidup 100 tahun di dunia, waktu di akhirat hanya ibarat 2,5 jam saja. Adalah orang yang bodoh untuk menukar kenikmatan 2,5 jam dengan penderitaan yang beribu-ribu tahun lamanya. Inilah hati, pentingnya memiliki hati yang baik. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyampaikan hal-hal yang penting, Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah, seringkali bersumpah, seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah ingin menyampaikan Nabi Muhammad benar-benar seorang Rasul, Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bingung karena wahyu turun, lalu kemudian terputus agak lama, Nabi mengira dia telah ditinggalkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat dan bersumpah dengan mengatakan wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam, ma wadda'aka rabbuka, kamu tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu. Banyak sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, tetapi sumpah itu hanya 2, hanya 3, paling banyak 4. Tahukah saudara yang dirahmati Allah, ada sumpah 7 lapis yang difirmankan oleh Allah dalam Quran. Dan tahukah pula Anda bahwa sumpah yang sampai 7 kali berturut-turut itu saat Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara tentang apa? Sumpah 7 kali itu saat Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara tentang pentingnya mensucikan hati bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran dengan sumpah pertamanya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Setelah 7 kali Allah bersumpah dengan keajaiban makhluknya yang luar biasa, baru Allah mengatakan telah benar-benar beruntung orang yang mensucikan hatinya. Maka apapun yang ada, termasuk yang ditulis di sini, ukhuwah, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mustahil, tidak akan pernah bisa terjadi kalau hatinya masih kotor. Salah satu tanda kotornya hati dan penyebabnya karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah akan lebih memperkenalkan Nabi Muhammad kepada kita, sehingga menjadikan hati kita adalah hati yang baik, hati yang tazkiyah, hati yang bersih, dan hati yang kokoh keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Amin Allahumma. Yang kedua, saudara yang dirahmati oleh Allah, diinginkan oleh kita dan panitia bagaimana dijelaskan pada hari ini hikmah yang akan membuat kita setelah pulang dari sini memiliki jiwa persaudaraan yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam beberapa ungkapan tentang persaudaraan itu ada 3. Pertama, persaudaraan kemanusiaan. Yang kedua, persaudaraan sesama anak bangsa. Yang ketiga adalah persaudaraan seagama dan sekeyakinan. Jika seandainya kita tidak bisa bersaudara, karena seandainya kita tidak
tidak menemukan di sekitar kita orang-orang yang seiman dan seagama dengan kita, bukan berarti kita harus bermusuhan dengan mereka. Ada adab dan aturan di dalam Islam. Kapan kita harus bermusuhan? Kapan kita harus mengangkat pedang? Kapan harus kita menyalurkan pedang? Memang betul bahwa dikatakan di dalam Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Tetapi kadang-kadang orang salah menganggap rahmat itu adalah senyuman saja, menganggap rahmat itu adalah memaafkan terus, menganggap rahmat itu adalah tidak mempedulikan apa yang diperlakukan oleh orang terhadap agama kita. Bukan itu rahmat. Analogi sederhana saja, jika seandainya anak Anda sedang pilek dan batuk, Anda punya uang, supermarket di depan Anda bisa, lalu anak Anda mengatakan, ibu, bapak, saya pengen es krim, kira-kira Anda belikan atau tidak? Anda tidak akan belikan, padahal uangnya ada yang jual, ada harganya murah. Ini anak merengek, sangat kita cintai, tetapi kita tahu bahwa anak kita bukan saatnya minum es krim. Orang yang hanya mendengar sekilas bahwa anaknya merengek meminta es krim, dia punya uang, toko yang menjualnya ada di depannya, tapi tidak dibelikan. Alangkah jahatnya orang tua seperti ini. Kalau sampai kepada orang tuanya hanya akan mengatakan tersenyum, jangan ngurusin anak saya yang melahirkan, saya yang membesarkan, saya yang membiayai. Kalaupun dia minta gunung, minta bulan, minta bintang, saya mampu, saya akan berikan, apalagi hanya sekedar es krim. Tapi permasalahannya dia sedang tidak layak dan tidak cocok untuk diberikan es krim. Oleh karena kasih sayang dan rahmat saya kepada anak saya, maka bagaimanapun saya tidak akan biarkan dia makan es krim, karena dia sedang dalam kondisi sakit dan tidak sehat. Nabi SAW pernah sering kali ketika di Mekah diganggu dirinya, Nabi Muhammad sabar, diludahi, Nabi Muhammad sabar, dilempari, Nabi Muhammad memaafkan, lagi sujud, kotoran unta yang masih basah ditumpletkan sampai kepalanya tidak terlihat, Nabi hanya bangun mengibas-ibaskan, lalu Nabi pulang ke rumahnya. Ada satu orang yang khusus tiap hari berdiri, tugasnya dibayar untuk meludahi Nabi Muhammad SAW. Satu hari ketika Nabi ke masjid, orang ini tidak meludahi, orang ini tidak ada. Nabi bertanya, kemana fulan bin fulan itu? Oh, dia sedang sakit Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi? Begitu pulang ke masjid, Nabi SAW langsung pergi ke rumah orang tersebut dan menjenguknya karena dia sakit. Tertekun dia. Engkau yang aku ludahi setiap hari, begitu aku sakit kau menjadi orang pertama kali yang menjengukku, sementara orang yang membayarku untuk meludahi engkau sampai detik ini belum datang. Kelembutan ini yang kemudian membuat mereka berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sifat Nabi Muhammad SAW menjual murah dirinya jika ingin dibeli untuk atau lantaran agama. Nabi Muhammad jual semuanya, harga dirinya, hartanya, keluarganya dijual murah di hadapan agama. Tetapi agama sendiri sangat bernilai mahal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah sudah membuktikan keramahan Nabi, ya, ketegasan Nabi, ya. Nabi Muhammad pernah mengusir satu benteng, satu kampung diusir Nabi Muhammad. Pilihannya dua, kamu perang dengan saya atau kamu minggat sekarang. Permasalahannya apa? Permasalahannya ketika seorang perempuan mukminah muslimah sedang berbelanja di pasar Yahudi, lalu kemudian diikat bajunya tanpa dia sadari di satu tempat, di satu peralatan, sehingga ketika perempuan ini akan pulang, akan beranjak dengan cepat, maka robeklah bajunya dan nampaklah auratnya. Orang-orang Yahudi Banu Qainuqa di situ tertawa, mengejek perempuan ini. Perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, aurat saya. Ya Rasulullah, agama yang memerintahkan saya untuk menutup aurat telah dipermalukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Saya tidak terima ya Rasulullah.
keberadaan saya sebagai seorang muslimah menjalankan agama dihina oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi SAW? Wahai fulan, datengin kampung Yahudi itu, bilang karena perbuatannya pilihannya dua. Kalau dia tidak mau keluar dari tempatnya, tidak mau mengungsi, maka dia akan berperang dengan kami. Atau dia akan mengungsi, maka kami akan tidak ada urusan lagi dengannya. Kalau seandainya konsep kemaafan sekarang atau konsep rahmatan lil alamin, maka bisa saja Nabi mengatakan, wahai perempuan muslimah, sudah sabar saja, tidak usah kamu. Bisa nanti insya Allah dapat pahala besar dari Allah. Bisa saja, tetapi Nabi SAW proporsional sekali. Nabi Muhammad SAW dirinya dijual murah sekali, tetapi agamanya sebagai amanah dan risalah dari Allah betul-betul dipertahankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, dan Nabi tidak peduli orang mau berkata apa. Apakah cuma sekali? Tidak. Pernah Nabi SAW ketika beliau sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba orang-orang munafik bangun masjid. Lalu ketika Nabi sedang pulang ke Madinah, Nabi ini dipapak di tengah jalan, dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami sedang membangun masjid supaya memudahkan bagi orang-orang yang jauh, yang tidak sempat ke Masjid Nabawi, ke masjid yang engkau, untuk datang sholat di masjid kami. Tolong ya Rasulullah, datangi masjid kami, sholatlah barang 2 rakaat. Kata Nabi, ya, datang ke sana. Lalu Nabi diberitahu oleh Allah, Nabi Muhammad, itu masjid dibangun untuk memecah belah umat Islam. Itu masjid dibangun untuk tujuan provokasi. Itu masjid dibangun untuk di sanalah akan berkembang hoax, ujaran kebencian dan sebagainya. Oh gitu. Terus gimana? Allah melarang engkau untuk masuk ke masjid situ, dan Allah memerintahkan engkau untuk meratakan dengan tanah. Begitu Nabi SAW sampai ke masjid, sampai ke Madinah, Nabi bilang, hancurkan masjid. Masjid mau dihancurkan? Iya. Masjid ya Rasulullah mau dihancurkan? Hancurkan. Kenapa? Karena bentuknya hanya masjid, tetapi tujuan dan dasar pembangunannya adalah untuk menggerogoti dan untuk melemahkan persatuan umat Islam. Maka dihancurkan oleh Nabi SAW. Seandainya ada konsep kemaafan yang harus digeneralisir, rahmatan lil alamin harus dimaknai dengan memaafkan segala sesuatu, walaupun itu terkait dengan agama, Nabi pertama kali yang akan melakukannya. Sahabat pertama kali yang akan melakukannya, karena Nabi dan sahabat adalah orang paling faham tentang masalah Quran dan tafsir serta keinginan Allah terhadapnya. Belum lagi apa yang terjadi dengan Bani Quraidah, yang Nabi katakan ada 200 sekian orang, kata Nabi potong lehernya semuanya. Dipotong lehernya semuanya. Yang laki-laki dewasa potong lehernya, perempuan, anak-anak dan orang tua dibiarkan selamat. Pemuda-pemudanya dan orang-orang yang masih aktif semuanya dipotong. Apa? Karena apa? Tadi disebut oleh Ustaz bahwa di perang Khandaq ada perang koalisi yang dinamakan perang Ahzab. Orang-orang kafir semuanya berkumpul untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Ada satu kelompok Bani Quraidah di Madinah yang memiliki perjanjian damai dengan Nabi. Tidak boleh menyerang dan tidak boleh diserang. Kalau mereka diserang, Nabi akan bantu mereka, walaupun Yahudi. Kalau Nabi diserang, mereka akan bantu Nabi, walaupun Nabi Muslim. Oke, terjadi kesepakatan. Tiba-tiba orang-orang ini mulai mengkhianati kesepakatannya dengan Nabi. Ahzab yang begitu besar, provokasi dan iming-iming yang begitu luar biasa menyebabkan Yahudi ingkar janji kepada Nabi, bergabung dengan kelompok-kelompok koalisi lalu menyerang Nabi Muhammad SAW. Allah menjaga Nabinya. Allah mengirimkan pasukan yang tidak terlihat. Ada pasukan angin, ada pasukan dingin, sehingga 2 bulan Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan yang pada akhirnya satu persatu mulai putus asa dan bubar semuanya, pulang ke rumah masing-masing. Tinggal Yahudi Bani Quraidah yang bertetangga kota dengan Nabi SAW. Mereka ketakutan. Karena mereka telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Nabi. Mereka telah berkhianat dengan kesepakatannya terhadap kaum muslimin. Maka begitu selesai mereka sudah lari semua, Nabi SAW mengatakan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan salat asar terkecuali di Bani Quraidah. Padahal sudah mau maghrib kayak seperti sekarang. Sahabat
melihat Nabi Muhammad ini membawa syariat, bukan mau melanggar Allah. Tetapi mustahil kalau sampai ke sana akan menjangkau waktu asar, pasti habis waktunya. Berarti kita tidak sholat. Sahabat mengatakan, urusan sholat, orang kita kenal sholat karena Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sekarang yang menyuruh kita untuk sholat di sana, pergi mereka semua. Tengah jalan matahari tenggelam. Matahari tenggelam, marah Nabi Muhammad SAW. Dilaknat Bani Quraidah oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, mudah-mudahan Allah melaknat mereka karena mereka telah melewatkan waktu asar untuk kami sholat di dalamnya. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah mataharimu untuk kami bisa sholat asar tepat pada waktunya. Matahari yang sudah tenggelam itu terangkat kembali saudara, dan Nabi Muhammad akhirnya sholat asar tepat pada waktunya. Begitu Nabi Muhammad mencapai tempat Bani Quraidah, Sayyidina Sa'ad diminta ketentuannya, lalu kemudian keluarlah ketetapan dari Nabi, laki-laki dewasanya semuanya dipenggal lehernya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, seandainya rahmatan lil alamin, seandainya konsep kemaafan harus ada pada setiap permasalahan, maka Nabi akan mengatakan, kasihan, ini punya anak, punya istri, masa harus dipenggal lehernya? Kamu meminta maaf nggak? Iya, kamu minta maaf. Ya sudah, selesai, cukup minta maaf. Tetapi tidak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih paham untuk menjadi orang takwa, untuk menjadi orang soleh, dan untuk mengamalkan kesolehan dalam sikap dan perilakunya, sehingga kemudian dilakukan dan diputuskan apa yang kemudian terjadi dan dicatat oleh sejarah tentang sikap kaum muslimin dan Nabi Muhammad terhadap Bani Quraidah. Ini artinya apa, saudara dirahmati oleh Allah? Dari jalur riwayat yang disebutkan tadi, betapa Nabi SAW sangat menghargai kemanusiaan. Nabi Muhammad tidak alergi untuk bekerja sama dengan siapapun walaupun beda agama. Nabi Muhammad tidak memiliki rasa risih untuk berkumpul dengan yang tidak sesama akidah dan keyakinan. Bahkan kerjasama pun dengan orang Yahudi dilakukan oleh Nabi. Saling tolong-menolong dengan orang Yahudi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bermuamalah dengan orang non-muslim adalah suatu hal yang biasa. Apalagi sampai terhadap orang kafir seperti Bani Quraidah. Nabi Muhammad berkata terhadap orang-orang kafir seperti ini, man ada dhimmiyan faqad adani. Kaum muslimin semuanya, kalau kalian coba-coba mengganggu orang non-muslim di depanku, dalam keadaan aku ada di antara kalian, maka dosanya di sisi Allah bukan seperti kalian mengganggu Abu Bakar dan Umar. Bukan. Kalian mengganggu non-muslim yang tidak punya masalah. Yang muslim yang dhimmi, maka dosanya di sisi Allah sama dengan kalian mengganggu aku, dan yang mengganggu aku telah mengganggu Allah, dan yang mengganggu Allah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan di dalam Islam. Akan tetapi ketika Nabi SAW mulai masuk ke dalam ranah agama, di mana kita tidak salah dan mereka coba-coba untuk mencari salah, maka ada ketentuan-ketentuan yang pasti di dalam Al-Quran. Ukhuwah Islamiyah dijelaskan di dalam Islam dengan penjelasan yang baik dan pasti. Antara sesama muslim tidak boleh saling caci maki. Antara sesama muslim tidak boleh saling fitnah. Antara sesama muslim tidak boleh menjatuhkan dengan kabar-kabar yang dusta dan sebagainya. Antara sesama muslim harus saling mencintai. Antara non-muslim bagaimana? Antara muslim dan non-muslim sudah saya jelaskan tadi. Bahkan sampai Nabi mengatakan, mengganggu mereka yang tidak bersalah, yang berstatus dhimmi, sama dengan mengganggu Muhammad. Mengganggu Muhammad sama dengan mengganggu Allah. Yang mengganggu Allah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan yang ketiga adalah persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam yang ikut berjuang dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan susah payah mengorbankan segala apa yang mereka miliki, termasuk nyawa, harta, keluarga dan sahabat-sahabatnya, para ulama, santri-santrinya, para santri, kiai-kiainya, untuk apa? Untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Begitu Indonesia merdeka, maka seluruh yang menjadi anak bangsa Indonesia ini adalah saudara, khususnya mereka orang-orang yang Islam. Dan persaudaraan ini mahal, saudara.
Ongkosnya untuk menciptakan persaudaraan ini sangat mahal sekali. Dulu di sini ada kerajaan, di Jawa Barat ada kerajaan, Jawa Tengah ada kerajaan, satu sama lain saling berperang. Nusantara penuh dengan kerajaan-kerajaan, sensi sedikit, tersinggung sedikit perang antara satu dengan lain, kemudian disatukan menjadi Indonesia Raya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan pemberian company, ini bukan hadiah dari Inggris. Ini bukan sesuatu yang didapati dengan santai, tetapi perjuangan 350 tahun lebih dengan sekian ratus ribu korban nyawa dan korban jiwa baru kemudian tercipta diikat dengan yang namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya untuk agar kita masing-masing saling bersatu. Ulama bagaimana dulu? Ulama sudah tahu dulu. Ulama kalau disuruh milih, dia akan mengatakan Quran dasarnya. Kami kok yang mayoritas memerdekakan. Tetapi lihat para alim ulama kita dulu, menghargai dan menghormati. Yang berjuang juga ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. PKI jelas tidak ada. Ada Muslim. Nah mereka bagaimana? Mereka menghendaki cobalah dibuat sebuah konsep yang tidak melanggar Islam, tetapi bukan Islam, karena kami bukan kaum muslimin. Ditoleransi, subhanallah, sampai pada akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai undang-undang, Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah terwujud, makanya kemudian Indonesia kuat. Alhamdulillah, masya Allah, step by step, pelan-pelan tapi pasti berkembang. Nah, ini sekarang berada di satu ujung di mana ini akan diruntuhkan lagi ukhuwah kita. Ukhuwah ini kalau sampai hancur, persaudaraan ini kalau sampai runtuh lagi, maka saya hanya bisa mengatakan wallahu a'lam, tinggal negeri mana lagi yang akan menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apapun kejadiannya, persaudaraan kita sesama agama, sesama bangsa, sesama manusia harus betul-betul dijaga selama masih norma dan batasannya dapat dijaga oleh masing-masing. Dan yang ketiga, saudara yang dirahmati Allah, adalah tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali, apalagi terbatas waktunya seperti ini. Sampai subuh pun tidak akan selesai dibahas tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam akhir zaman seperti ini, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh sesama setiap umat Nabi Muhammad. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sholat ini hanya 5 waktu. Per waktu kurang dari 5 menit pelaksanaannya. Kita diberi waktu 24 jam dalam sehari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda menginginkan berkah dalam umur, berkah dalam keluarga, berkah dalam pekerjaan, lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan itu jaminannya bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tauladan Nabi Muhammad yang pertama yang saya singkat dan ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, makanlah dengan makanan yang halal. Jangan membiasakan atau mentoleransi, apalagi sampai menghalalkan sesuatu yang haram. Karena makan makanan yang haram ini akan berdampak kepada kesolehan dan kebaikan kita. Hadis Nabi SAW jelas mengatakan, man akala halala atau ad-jawarihu sya'a'ala wa man akala harama asad jawarihu sya'a'ala. Siapa orangnya, siapapun dia, kalau makanannya halal, maka pasti dirinya, hatinya, badannya akan terbimbing kepada kebaikan. Mau tidak mau dia pasti jadi orang baik. Akan tetapi orang yang makanannya haram, apakah itu haram karena memang udatnya seperti minuman keras, babi dan lain-lainnya, atau halal makanannya tapi sebabnya haram, dibelinya dengan uang yang tidak halal, uang korupsi, uang sunatan, uang ini dan itu, maka barangnya halal tetapi caranya haram, hukumnya tetap haram. Orang yang terbiasa makan seperti ini, yang tidak niat untuk meninggalkan seperti ini, mau didatangkan malaikat Jibril dari langit untuk mengajari dia, tidak akan mampu dia untuk menjadi orang baik, karena
dasar daripada energi yang dikeluarkan setiap hari itu berasal dari sesuatu yang gelap atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, suri teladan Nabi yang ketiga, Nabi berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman kalian itu adalah meninggalkan apa yang tidak perlu. Apa yang tidak perlu? Di HP terutama, yang tidak perlu tidak usah. Oh saya sakit hati karena 01 dibilang begini. Oh saya nggak terima karena 02 dibilang begini. Berantem. Mau 01 atau 02 yang jadi presiden, jadi RT pun tidak akan diangkat. Artinya apa? Gunakan akal dengan bijak. Jika harus membela-belalah dengan pembelaan yang faktual, jangan ada dusta, jangan ada ejekan, jangan ada. Ini negara Indonesia jauh lebih berharga dari siapapun yang akan menjadi presiden pada Juni yang akan datang. Presidennya itu hanya 5 tahun, saudara. Tetapi ini 350 tahun dijajah dan dimerdekakan dengan ribuan nyawa. Masa harus dihancurkan negeri ini, kesatuan ini, persaudaraan ini, karena hanya Fulan bin Fulan yang akan menjadi presiden? Apa jasa mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Lalu apa kaitan kita dengan mereka kalau mereka jadi presiden? Sehingga kita harus mati-matian, bahkan kadang sampai keluar dari etika, berbohong, berdusta, memfitnah, mengejek untuk hanya satu tujuan. Satu orang yang belum tentu kalau dia naik menjadi presiden maka akan memakmurkan kita sebagai warganya. Belum tentu. Tetapi apa? Bijaklah saudara. Kalau anda yakin dengan satu pilihan, datangi saudara anda, berikan faktanya. Ini faktanya. Ini fakta kebaikannya. Ini fakta tidak baik. Fakta tidak baiknya boleh nggak disebutkan? Boleh. Kalau dia sebagai seorang pemimpin dan tidak bertobat terhadap kesalahannya. Kalau anda memilih pilihan yang lain, sampaikan kepada dia, saya cenderung memilih ini. Lebih baik anda milih dengan pilihan yang saya. Faktanya apa? Faktanya dia begini. Ajaklah saudara sesama bangsa ini untuk menjadi cerdas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jangan lalu kemudian bunuh karakternya. Jangan lalu kemudian ditipu dengan ungkapan-ungkapan kosongnya. Karena setiap suara yang akan diberikan kepada siapapun di dalam pemilihan untuk menjadi pemimpin dari mayoritas negara yang umatnya adalah umat Islam, suara anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah anda di dalam mempertanggungjawabkan, apalagi sampai membawa orang untuk memilih sesuatu yang anda sendiri tidak tahu, bahkan tidak yakin, lalu kemudian kenyataannya salah, maka bisa jadi harusnya kita masuk surga, tiba-tiba diseret oleh malaikat. Kenapa? Karena ada sekian orang yang kamu telah ajak untuk memilih sesuatu yang tidak benar bagi Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita, memperbaiki persaudaraan kita, memberikan kesadaran di hati kita, memberikan kecintaan yang kokoh di hati kita terhadap Allah dan Rasulnya, memberikan kesetiaan di hati kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena ini adalah modal utama kita untuk berislam dan beriman. Negeri ini adalah modal utama kita untuk kita menjadi orang-orang yang soleh dan baik. Negeri ini adalah modal utama bagi kita untuk menjadikan diri kita terhadapnya sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.